Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Chelsea melawan Manchester City dengan skor 0-1. Laga yang gak mudah harus dilakoni kedua tim. Chelsea dalam situasi yang belum stabil, sementara Manchester City punya misi memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen. Namun pada akhirnya, Pep Guardiola yang menggunakan formasi 3 back mampu mengeksploitasi ruang di sisi sayap Chelsea dengan kedua pemain pengganti, Grealish dan Mahrez, yang menjadi pahlawan di laga ini. Pun begitu di akhir laga, Pep mengakui kesalahan taktiknya di babak pertama. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari segi formasi, yang menarik pada laga ini adalah Pep Guardiola menggunakan formasi 3 back 3-2-4-1 dengan Bernardo sebagai pivot menemani Rodri dan Cancelo sebagai winger kanan. Sedangkan Chelsea yang diasuh oleh Graham Potter menggunakan formasi 4-2-3-1. Nah, saat Chelsea melakukan build up, Manchester City melakukan high press yang akan melakukan press agresif, seringnya di sisi flank. Adaptasi formasi ketiga back membuat shape City match dengan Chelsea saat melakukan build up, sehingga bisa melakukan penjagaan man to man. Hal ini mampu menyulitkan Chelsea untuk melakukan build up. Dengan cara ini, Manchester City berhasil mencatatkan high turnover yang banyak, yaitu 10 kali, dengan 2 kali berhasil dikonversi menjadi shot. Menghadapi serangan City, Chelsea bertahan menggunakan shape 4-3-3, membiarkan Man City bermain di sisi flank dengan lebih memilih memproteksi bagian tengah. Di banyak momen, Kovacic terlihat banyak menutup pergerakan Kevin De Bruyne. Hal ini membuat Man City lebih sering menyerang lewat sisi flank, khususnya sisi kanan dengan 48%. Namun, Chelsea relatif bisa menggagalkan serangan yang diinisiasi Cancelo tersebut. Di awal babak, Man City build up menggunakan shape 3-2-5 dengan Walker yang invert membentuk back 3 dan Bernardo membentuk pivot dengan Rodri. Shape ini membuat City mempunyai keunggulan numerikal atau keunggulan jumlah di fase pertama build up 5 versus 3. Shape build up 3-2-5 tersebut bisa berubah ke 1-3-2-4 dengan Bernardo dan Gundogan yang sejajar untuk expose ruang di antara midfield Chelsea. Guna membongkar pertahanan Chelsea, Man City melakukan sirkulasi dengan membuat wide triangle untuk menggeser defensive shape dari Chelsea. John Stones menjadi pemain paling aktif dalam melakukan ball progression via pass and carry atau lewat umpan dan dribble. Terlihat dari statistik yang dibuat Markstad ini. Ball playing defender berguna untuk memancing press dan membongkar block press dari lawan. Sirkulasi tersebut bisa menemukan orang bebas. Contoh di sini, Gundogan yang bermain di ruang antar lini dan bisa melakukan kombinasi untuk membuat peluang. Menariknya, Cancelo dimainkan sebagai winger kanan. Ia berada di sayap kanan nggak hanya saat on possession, namun saat off possession atau tanpa bola. Dan juga ada peran hybrid dari Rodri. Ia bisa menjadi gelandang dan bisa turun ke garis pertahanan, lalu membentuk shape 4-4-2. Tujuannya untuk tracking Havertz yang kerap drop dengan menjadi gelandang, lalu jadi back jika Havertz naik. Penggunaan Cancelo di winger kanan mampu attract Cucurella agar melebar, sehingga ada ruang bagi Man City untuk melakukan truk pass seperti ini. Umumnya, Man City menyerang dengan 5 pemain yang mengisi seluruh koridor horizontal, sehingga unggul jumlah melawan backline Chelsea 5 versus 4. Karena Cancelo mampu mengikat Cucurella dan menciptakan stretch pada backline Chelsea, ada ruang yang bisa diekspos oleh Rodri, sehingga Man City bisa menyerang dengan 6 pemain. Dalam momen ini, bisa digagalkan Chelsea dengan Havertz yang membantu turun. Manchester City yang terus mempunyai keunggulan jumlah melawan backline Chelsea ini membuat selalu ada pemainnya yang kosong. Contoh di sini Cancelo di sisi terjauh dari bola. Namun taktik Rodri yang hybrid dan Cancelo di sayap ini kurang berjalan, sehingga pada babak kedua Pep menggantikan Cancelo dengan Rico Lewis. Lalu Bernardo dipindahkan ke winger kanan. Hal ini membuat rotasi yang terjadi lebih fluid. Bernardo dan Lewis bisa bergantian mengisi posisi tengah ataupun menjaga kelebaran.
Kehadiran Rico Lewis juga membuat permainan City lebih baik dalam hal counter pressing, sehingga Chelsea nggak bisa melancarkan serangan dari belakang ke depan lantaran terlebih dahulu di tengah dengan pemain muda ini yang invert sebagai pemain tengah. Pada gol satu-satunya di pertandingan ini, 4 pemain pengganti Man City, Akanji, Lewis, Grealish, Mahrez terlibat pada gol ini. Man City memancing press lalu mengeliminasi press tersebut dengan operan cepat. Press dari Chelsea ini nggak diikuti lini kedua, sehingga ada gap yang bisa dimanfaatkan Man City untuk melakukan sirkulasi dan menggeser defensive shape dari Chelsea. Man City mengekspos ruang di sisi flank dengan membuat wide overload, situasi 2 versus 1 melawan Aspi. Ada juga peran Haaland yang pin atau mengikat kedua center back Chelsea, Silva dan Koulibaly, yang mewaspadai cutback ke Haaland, sehingga akses passing dari Grealish mampu menemukan Mahrez untuk mencetak gol. Pep punya segudang cara untuk memenangkan laga ini. Mengubah peran Rodri, memasang Cancelo di kanan, lalu bermain 3 back. Meski pada akhirnya ia menggunakan kembali taktik biasanya pada babak kedua. Kemenangan atas Chelsea ini mampu memangkas jarak sebanyak 5 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal. Baik Chelsea maupun City kembali dipertemukan pada FA Cup. Patut kita tunggu reaksi Graham Potter untuk memperbaiki Chelsea agar nggak kembali meraih kekalahan.